بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه على هديني الشيخ علي بن عمر بن احمد بن رجاء وعلى من بشيخنا والى حضره النبي الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli tsabbit lisani wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambungannya tentang al-waladul adibu, anak yang sopan kemarin, yang poin keduanya. Nah, poin kedua di halaman 5 yang di tengah-tengah. Yang kedua wa yasduqu fi kalamihi. Nah, itu sambungannya. Yang kedua di tengah, wa yasduqu fi kalamihi. Nah, bagaimana anak yang sopan itu? Nah, ia harus berkata benar. Nah, ia harus berkata benar. Wa yasduqu fi kalamihi. Nah, ia harus berkata benar. Wa yatawadhu ma'an nasi, dan bersikap rendah hati terhadap semua orang. Dan bersikap rendah hati terhadap semua orang. Jadi anak yang sopan itu inya sikapnya rendah hati. Rendah hati kepada semua orang. Tidak membeda-bedakan dengan orang lain. Wa yasbiru 'alal adza, bersabar dalam menghadapi gangguan. Nah, jadi dia juga bersabar dalam menghadapi gangguan. Seandainya ada orang yang mengganggu inya, nah inya sabar aja lah. Ada yang menyambati, ada yang menyakiti. Nah, dia selalu sabar. Nah, wa yasbiru 'alal adza, nah, bersabar dalam menghadapi gangguan. Nah, sabar dalam menghadapi gangguan. Wala yuqati'ul aulada, dan tidak memutuskan hubungan dengan anak-anak. Nah, jadi dia tidak memutuskan hubungan dengan anak-anak. Wala yuqati'ul aulada, dan tidak memutuskan hubungan dengan anak-anak. Nah, ini anak yang sopan itu. Nah, anak yang punya adab. Wala yatakhasamu ma'ahum, dan tidak bertengkar dengan mereka. Nah, jadi kada mau berkelahi lah lawan kakanakan, kada mau berkelahi. Nah, itu anak yang punya adab. Ini misalnya ading dikalahi, atau kakanakan misalnya ada anak tetangga di samping rumah yang halus, kena ditunjul, inya diam-diam misalnya menangis anak orang misalnya. Nah, jangan lah. Nah, itu hendaklah ia tidak bertengkar dengan mereka. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita mau memiliki atau menjadi anak yang punya adab atau anak yang punya sopan santun. Wala yarfa'u sautahu idza takallama aw dhahika, dan tidak mengeraskan suaranya jika berbicara atau tertawa. Nah, jadi bepandir tuh kadang kuciak-kuciak lah, nyaring bana bepandir. Lawan perguruan misalnya nyaring bandar bepandir.
apalagi istilah bepandiran di kelas misalnya. Nah, wala yaf'u sautahu idza takallama aw dhahika. Nah, dan tidak mengeraskan suaranya jika berbicara atau tertawa. Nah, jadi bepandirnya yang normal-normal aja lah, normal saja berbicaranya. Dan juga ketika tertawa, nah biasa aja lah, kada sampai dari ujung kelas perbatasan masjid misalnya tertawa, nah sampai ke sapam di kita di depan pagar sekolah misalnya kedengaran saking nyaringnya pian tertawa, atau matan dalam kelas sampai ke kantor kedengaran guru misalnya pinandu pulang sidin misalnya siapa yang tertawa tuh berarti nyaring mana tertawanya lah. Nah, jadi anak yang punya adab atau sopan santun tadi tidak mengeraskan suaranya jika berbicara atau tertawa. Nah, habis itu tentang al-waladul adibu, anak yang sopan. Nah, masuk kita yang ketiga yang bercetak tebal, al-waladul waqihu, anak yang tidak sopan. Nah, itu anak yang tidak sopan. Al-waladul waqihu, anak yang tidak sopan. Kayak apa anak yang tidak sopan? Nah, yang pertama itu al-waladul waqihu, anak yang tidak sopan la yata'adabu ma'a walidayhi wa asatidatihi, ialah tidak bersikap sopan santun terhadap kedua orang tuanya dan guru-gurunya. Nah, ini anak yang tidak punya sopan santun. Siapa? Ialah yang tidak bersikap sopan santun terhadap kedua orang tuanya dan guru-gurunya. Artinya apa? Anak ini wani lawan perguruan, wani lawan kuitan. Lawan perguruan wani, lawan kuitan wani, lawan hantu kada wani. Nah, ini lah. Nah, siang misalnya mama disariki, abah disariki, meraju-raju. Malam sakalinya hendak apakah misalnya keluar mencari apakah nukar, lalu minta gani abah takutan keluar komplek, keluar gang misalnya kadap kalau ada hantu ya. Nah, jangan sampai wani lawan kuitan, wani lawan perguruan. Kenapa? Karena orang yang wani lawan kuitan lawan perguruan itu ciri apa? Ciri orang nang dapat murkanya Allah. Dan kalau inya kada tobat sampai ke matinya tercatat sebagai anak durhaka, maka inya akan masuk ke dalam neraka. Naudzubillah. Nah, makanya anak-anak SMP Sabilan usahakan setiap mau pergi sekolah salaman dulu bujur-bujur lawan kuitan lah, minta doakan dulu, hilangkan dulu rasa sangkal-sangkal buhan pian. Kalau wae apakah kehendak buhan pian tapi kuitan belum kawa menuruti, nah hilangkan dulu lah. Beruntung kalau masih ada orang tuanya, apalagi lengkap dua misalnya lah. Jadi dengan orang tua salaman bujur-bujur lah, minta doakan lawan sidin. Nah, begitu juga lawan perguruan kita di sekolah lah. Ada ibu yang masuk lah, ada bapak yang masuk. Nah, hormati buhan sidin lah. Kayak apa buhan pian menghormatinya? Di antaranya ketika sidin mengajar, jangan sampai buhan pian tidak memperhatikan, apalagi sampai bagayaan bapandiran lah. Kenapa? Karena itu termasuk anak yang tidak punya adab. Nah, ketika guru mengajar, inya bapandiran, nah maka hilanglah adabnya di situ. Nah, ketika adab telah hilang, maka keberkahan ilmu maupun keberkahan dari seorang guru tidak akan pernah inya dapatkan.
Makanya bulik sekolah misalnya ditakoni kuitan, apa tadi, belajar apa tadi, kata hujul ulun ya. Kenapa? Salah diri sendiri, salah diri sendiri. Ketika belajar kada bujur-bujur lah, kada memperhatikan dan lain-lain. Wala yahtarimu man huwa akbaru minhu. Ia tidak menghormati yang lebih tua daripadanya. Nah, jadi anak yang tidak sopan tadi, inya juga tidak menghormati yang lebih tua daripadanya. Nah, makanya coba untuk mengamalkan kita matan sekarang. Setiap ada orang yang lebih tua dari kita, apapun statusnya, nah, yang penting lebih tua dari kita, bila bersalaman usahakan kita coba untuk cium dulu tangan sidin lah, kecuali sidin tarik tangan sidin yang lebih tua dari kita tadi lah. Kalau kita bersalaman, cobalah untuk mengamalkan, coba dulu untuk dicium tangan sidin. Nah, kenapa? Karena itu salah satu bagian dari adab kita. Misal suatu ketika buhantian yang ada di depan bapak ini, nah, jadi orang besar misalnya lah, ada yang jadi pembakal misalnya lah, jadi camat, jadi bupati, atau jadi apapun pekerjaan-pekerjaan buhantian, ibaratnya statusnya itu tinggi. Kemudian misalnya pian tulak kemana kah misalnya lah, ke suatu daerah di kampung, ada orang Tuhan misalnya lah, biasa aja sidin nih, orang kampung biasa aja lah, yang kada ada sidin sekolah kada tinggi kayak buhan pian, bersalaman pian misalnya, maka ciumlah tangan sidin. Jangan sampai merasa wah aku nih tinggi pangkat, wah aku nih tinggi jabatan, pas bersalaman kayak ini aja, padahal orang itu lebih tua dari kita. Janganlah, kedepankan adab kita. Nah, cium tangan buhan sidin, kecuali sidin menarik tangan sidin. Nah, yo jangan dikarasi, karena tasalihu tangan sidin lah. Baik, lanjut. Wala yarhamu man huwa asgharu minhu, dan tidak menyayangi yang lebih muda darinya. Nah, ini anak yang tidak sopan, yang kada ada adabnya ini. Inya tidak menyayangi yang lebih muda, yang lebih kecil lah. Ya tadi ada yang lebih muda, yang lebih kecil, boleh jadi dibulinya misalnya lah, disambatinya, disakitinya. Nah, itu tanda anak itu tidak punya adab lah, tidak punya sopan santun. Wa yakdzibu idza takallama, ia berdusta jika berbicara. Bila bepandir mengeramput, jangankan kawannya, gurunya pun didustainya, kuitannya pun didustainya. Misal bapadah garing sakalinya, Pak, misal, ini misal aja bang lah, misal Pak ulun izin bulik badahulu, ulun garing sakali sampai ke rumah, wah behimatnya main bola atau yang lain-lain lah, mengeramput sekalinya. Nah, ini tanda anak yang tidak punya adab atau tidak punya sopan santun. Bahayalah mendustai perguruan, karena ada pernah cerita ini mendustai ulama. Ada seorang ulama besar lah, kemudian ada beberapa anak muda yang mencoba untuk memprank ulama ini lah, mencoba mengeramputi. Kemudian beberapa pemuda ini datang kepada ulama tadi. Nah, wahai ulama, wahai tuan guru misalnya lah, kalau kita wahai guru nih, tolong kawan kami ini ada yang meninggal, tolong disolatkan. Nah, jadi sidin datangi kemudian sidin tanya, ini bujuran lah orang meninggal. Inggih guru wae. Wah,
inggih muallim wae, inggih tuan guru wae. Ini dasar meninggal. Takun isidin bilang, bujurlah ini orang meninggal. Mereka mau memprank kawannya tadi pura-pura jadi orang yang meninggal dan mau disolatkan. Takun isidin bilang, bujuran lah ini. Inggih bujuran. Nah, ayo aja sidin sembahyangkan sidin. Mbah Tuntong sembahyangkan, bulik sidin lah. Lalu tatawaan bubuhan pemuda-pemuda tadi. Wah, aja tatawa benar. Ulama aja kawa kami prank ya. Nah, bahasanya kayak itu. Nah, ulama aja kawa ibarat bahasa kita tuh dibodohin. Lah, kemudian kawan-kawannya tadi mencoba untuk menggarap kawannya yang pura-pura mati tadi. Cepeti bangun. Ayo cepat. Ulamanya sudah kena prank dah. Ayo bangun. Ada bangun kawannya. Japai kena dingin dia ternyata meninggal bujuran. Padahal niatnya tadi hendak memprank ulama aja, memprank orang alim. Lah, pura-pura mati, sekalinya mati bujuran. Sama dengannya buhan pian misalnya tadi izin bulik bepadah garing, padahal kada garing. Kalau pina garing bujuran. Kalau garingnya misalnya sehari 2 hari ya kurang lebih. Kalau pina garingnya lawas. Kenapa jadi lawas? Katulahan lawan peguruan. Naudzubillah. Nah, maka dari itu kita bujur-bujur lah adab kita lawan perguruan kita dan kuitan kita. Sedikit lagi lah. Tadi berdusta jika berbicara. Wa yarfa'u sautahu idza dhahika. Nah, dan mengeraskan suaranya ketika tertawa. Nah, ini tadi sudah tadilah nyaring mana ketika tertawa. Wa yuhibbu syatma. Nah, ia suka memaki. Nah, suka memaki lah, bepandir-pandir nang kada baik lah. Wah, menyambat-nyambati nang kada baik, memaki-maki. Nah, ini anak yang sopan. Boleh jadi ketika misalnya kayak ini tidak keluar kata-katanya. Ada guru kada keluar kata-katanya. Tapi ketika kada ada guru, keluar kata-kata yang kada baik, yang kada pantas kepada teman. Atau sekarang zamannya sudah media sosial, dia maki-maki orang lewat media sosial. Itu sama aja juga termasuk anak yang tidak sopan, tidak beradab. Wal kalamal qabiha, dan berkata buruk. Pandirannya tuh nang kada baik aja terus keluar. Kalau ada lah anak lah yang selalu berbicara nang kada baik lah dari mulutnya keluar, berarti itu sama dengannya sudah matan di dalam hati banyak nang kada baiknya, sehingga yang keluar pun selalu kata-kata nang kada baik. Nah, kalau ada merasa hal demikian terhadap diri kita, maka kita cepat-cepat bertobat kepada Allah. Kita minta ampun, minta bimbing kepada Allah. Supaya apa? Supaya setiap perkataan kita itu mudah-mudahan selalu dihindarkan Allah dari yang kada baik. Nah, seperti itu. Wal mukhasamata, dan bertengkar. Nah, bertengkar juga 7 berkelahi. Wa yastahzi'u bi ghairihi, ia suka mengejek orang lain. Lah, 7 menyambati, hilangkan dari sekarang. Yang ke-7 menyambati kawan, hilangkan dari sekarang. Lah, ganti dengan yang baik-baik aja. Nah, kalau pina kada sawat beampunan, kalau pina kada sawat minta maaf, pian lah sakit hati kawan pian kada sawat barelaan meninggal misalnya salah satu antara keduanya, atau meninggal dah keduanya kada sawat beampunan, lapah kayaknya di akhirat mencari untuk saling merelakan tuh lapah. Makanya ketika ada masalah di dunia sekarang, entah itu bersambatan atau apa, cepat-cepat bermaapan. Kenapa? Kalau nya lambat mun sawat mati, lapah mencari kawan karena di akhirat. Bayangkan dari misalnya zaman Nabi Adam, seluruh umatnya sampai hari kiamat, berapa banyak manusia terkumpul di akhirat misalnya, pian mencari kawan pian tadi hendak berilan kayak pangalihnya. Jangan kayak itu di lingkungan masjid raya aja, nah acara besar misalnya di sinilah penuh masjid raya nih, pian kadang membawa HP, kadang membawa apa, hendak mencari kawan pian ngalih sudah hanyar
dikit aja nah tempatnya lah, orangnya banyak ngalih mencari nah, apalagi karena di akhirat yang seluruh manusia terkumpul pian kan sort barilaan anak barilaan ngalih. Makanya kalau ada masalah-masalah kepada makhluk, pada kawan, cepat-cepat barilaan ketika di dunia sebelum meninggal, salah satu maupun keduanya. Wa yatakabbaru alaihi, dan bersikap sombong terhadap mereka lah, dan bersikap sombong lah atasnya. Orang yang kada punya adab sopan santun tadi inya tuh sikapnya sombong lah, dan bersikap sombong. Wala yastahi an ya'mala qabihan, nah tidak malu melakukan perbuatan buruk. Nah, kada sopan lagi. Kenapa jadi kada sopan lagi melakukan perbuatan buruk? Karena sudah kerancakan, apalagi sampai mendarah daging kelakuan yang kada baik nih diterusakan lah, diterusakan terus. Nah akhirnya selama-lamanya ya kakak itu pang lah kelakuannya. Nah, wala yasma'un nasihata, nah dan ini yang poin terakhirnya, dan tidak mendengarkan nasihat padahal sudah dinasehati bahwasanya ketika kayak ini kada baik, kayak ini kada baik, lawan guru kada nang kayak ini kada boleh, kada baik. Nah inya tidak mau mendengarkan nasihat. Nah bila sampai nasihat nih, misalnya kayak bapak sekarang menyampaikan nasihat, bila sampai nasihat ini pun tidak bisa untuk dipakai lah, nah berarti itulah tadi ciri anak itu memang tidak memiliki adab sopan santun. Mudah-mudahan dengan berkah kita membaca kitab lah dari seorang alim lah Syekh Umar bin Ahmad Baroja ini, Allah perbaiki adab dan akhlak kita. Nah, Allah perbaiki akan adab dan akhlak kita walaupun bagaimana lah, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita karena kita tergolong orang yang memiliki adab dan akhlak yang baik. Nah, mudah-mudahan dengan itu kita semua bisa selamat berkumpul dengan Rasulullah nanti di dalam surga bersama orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمينا ولا تذهب بركة علومهم عنا. اللهم إنا قد استودعتك علما ما علمتنيه فردده إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسنا يا مولانا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.